tertariknya karena mungkin lebih banyak interaksi dengan orang gitu ya. Kemudian kita bisa membantu mereka mengatasi permasalahan. Karena kan untuk permasalahan psikologis itu kan nggak semua orang aware dan nggak semua juga menyadari bahwa mereka itu mengalami masalah gitu ya, sehingga ada ketertarikan nih gimana caranya membantu orang lain tapi dengan objektif juga gitu kan. Kalau dengan ilmu kan pasti ada acuannya gitu ya, nggak asal aja gitu. Nah itu yang mungkin jadi landasan saya kenapa tertarik gitu dengan psikolog. Kenalkan, nama saya Sela Fauzia Rama Permata. Saya psikolog Rumah Sakit Al Islam Bandung dari 2018. Saya S2-nya dari Unpad Bandung, lulusan 2014. Kalau ditarik mundur lagi, sebenarnya dari SMP saya sudah tertarik. Pertama, kalau misalnya kita udah mau praktek gitu ya, kita harus bisa mengesampingkan urusan yang lain dulu lah. Jadi ketika udah sampai ruangan, kita harus memegang prinsip kode etik dulu gitu ya, dimana menjaga kerahasiaan, kemudian kita juga menjaga profesionalitas gitu ya. Meskipun huru hara gitu ya, kayaknya sebelum masuk ke sini tuh kayaknya emosinya lagi apa, tapi mungkin ketika mulai praktek kita harus melupakan itu sejenak, kemudian kita balik lagi, kita menghadapi siapa, tujuan kita itu untuk apa gitu di sini gitu ya. Kan pastinya kita ingin menjadi bermanfaat untuk orang banyak, kemudian kita juga bisa membantu mereka menyelesaikan permasalahan mereka gitu ya. Meskipun pasti tantangannya beda-beda, ada yang anak misalnya datang itu udah nangis karena takut misalnya gitu ya. Kita bawa mood kita dulu gitu ya, mengesampingkan dulu semuanya, kemudian mungkin kalaupun kita masih belum oke nih, kita kasih jeda dulu, mungkin kita makan dulu atau misalnya dengerin lagu dulu sehingga mood kita lebih tenang, baru kita menghadapi pasien. Jadi jangan sampai kita sampai apa ya, terbawa emosi ya, gitu ya, sampai empati berlebihan. Mungkin ada beberapa kasus yang aduh kayaknya sedih banget gitu ya, kok bisa sih dia seperti itu gitu ya. Nah itu jangan juga, kita harus tetap profesional, bisa menempatkan kapan kita simpati, kapan kita bisa empati sama klien kita. Secara tidak langsung iya gitu ya, karena kan ini rumah sakit Islam, kemudian kita juga kan kalau ada informasi atau ayat atau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan Islam kita sampaikan, tapi mungkin gak secara khusus gitu, karena kan saya kan bukan pakar atau ahlinya agama, sehingga penyampaian ataupun informasi tentang agama Islamnya juga masih secara umum berkaitan dengan kayak ilmu parenting gitu. Kadang ada beberapa anak dengan keterbatasan, oh nggak apa-apa Bu, untuk audionya kita dengarkan bisa murotal misalnya kayak gitu. Tiap anak kan punya karakteristik yang berbeda ya, kita aplikasikan atau kita hubungkan juga kan semuanya sama. Kalau prinsip Islamnya ya pasti ada, bisa lepas. Nah kan sebenarnya kalau dari Al-Quran sendiri kan sudah ada gitu ya, pengetahuan tentang perkembangan anak, kemudian bagaimana orang tua, dan itu memang ada korelasinya sebenarnya dalam ilmu pengetahuan gitu. Sangat berperan ya gitu ya. Karena tanpa ada support dari orang lain tuh terkadang kan kita bertemu dengan orang kan pastinya nggak selalu smooth. Kadang mungkin karena kitanya kurang ilmu atau kitanya lagi moodnya nggak bagus, pasti ada masa-masa dimana hal-hal yang menangis gitu itu pasti dilalui ya. Gitu ya, kalau selalu smooth gitu nggak mungkin gitu, pasti ada up and down ketika kita mencari sesuatu hal ilmu baru gitu. Pasti di awal namanya gugup udah pasti ngerasa aduh kok kayaknya nggak bisa, tapi dengan dukungan orang tua selalu mensupport, jadi energi baru gitu. Saya waktu S2 baru menikah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Dukungan suami saya juga, gimana saya tetap berkarir, membuat saya juga jadi lebih nyaman gitu untuk bisa berkarya lebih.
Jadi sebenarnya menikah atau belum menikah itu jangan menjadi penghalang kamu untuk tetap menuntut ilmu, berkarir. Jadi kalau misalnya mau menikah ya tetap menikah aja. Mau S2 ya S2 aja. Jangan jadi penghambat, karena kan dalam Islam juga kan istri Nabi juga kan tetap berkarir walaupun beliau sudah menikah. Dengan karena kita sudah menikah jadinya kita nggak ngapa-ngapain. Tapi bukan berarti peran seorang ibu rumah tangga bukan berarti tidak berperan gitu ya, tapi kan itu hanya pilihan mau berkarir di rumah atau di luar rumah atau keduanya gitu. Kalau saya berpandangan bahwa setiap keluarga punya role yang beda-beda, kenyamanan atau rasa aman tiap keluarga beda-beda gitu. Tapi yang pasti selama ada simbiosis mutualisme gitu ya, dimana setiap pasangan itu menjadi lebih baik ke depannya, saya rasa itu dinamakan sakinah. Jadi nggak hanya saling support, tapi membantu pasangannya juga menjadi lebih maju dari sebelumnya. Entah dari karir, studi, dan apapun itu, saya rasa itu bisa dikatakan sebagai sakinah gitu. Kalau saya sendiri kan suami saya juga bekerja, saya bekerja. Jadi ketika misalnya saya kerja di weekend, anak saya mungkin sama keluarga. Ketika misalnya suami misalnya di luar kota, jadi saya yang mengambil peran. Jadi saling aja gitu. Satu nggak bisa, ya yang lainnya melengkapi. Misalnya dua-duanya bisa, kita meminta bantuan ke keluarga gitu ya untuk mensupport. Karena ya tadi support dukungan keluarga itu nggak bisa lepas di dunia ini. Apalagi ketika berkarir, pasti ada jatuh bangunnya gitu, nggak mungkin kita sendirian di masa-masa itu. Kayaknya butuh effort banget. Bukan berarti kita bergantung pada orang, bukan, tapi dengan adanya support keluarga itu melengkapi atau mewarnai kehidupan kita menjadi lebih baik gitu. Saya rasa itu sangat penting gitu ya, karena kan kalau tidak ada moral untuk apa gitu ya, maksudnya pendidikannya setinggi apapun tapi kalau dia tidak memiliki moral itu kayaknya nggak ada apa-apanya gitu ya. Ketika kita memiliki panduan, ketika kita tahu gitu bagaimana kita bersikap, bagaimana bisa membedakan mana yang baik atau tidak, itu memudahkan kita dan melangkah ke hal selanjutnya. Karena kalau misalnya moral itu nggak menjadi pertimbangan, itu kayak rumah tapi nggak ada pondasinya. Jadi sebagus atau sebesar apapun nanti akan runtuh juga. Saya rasa itu yang paling penting dalam kehidupan gitu. Kamu nggak sekolah nggak apa-apa, tapi kalau kamu beretika baik itu akan menjadi nilai yang lebih untuk masa depan kamu gitu. Sangat berperan, karena kan sebenarnya kalau Islam itu kan multi level dan multi segalanya gitu ya. Allah itu kan menciptakan panduan agama itu yang selaras dengan kehidupan kita. Kayak misalnya kewirausahaan sudah diatur di agama. Sebenarnya kita tinggal ngikutin aja gitu, tinggal baca petunjuk gitu. Kayak kita setiap beli sesuatu kan ada buku manualnya gitu ya. Kita udah tahu nih kalau mau apa tinggal baca aja gitu ya. Cuman memang untuk membaca itu butuh proses gitu ya. Nah prosesnya di sini kita perlu effort yang besar, dimana kita perlu mendapatkan informasi dari berbagai hal, nggak hanya buku aja, nggak hanya satu buku aja, nggak hanya satu dosen aja gitu. Jadi dengan berbagai banyak sumber itu membuat kita itu berpikirnya itu nggak itu aja, nggak kacamata kuda gitu. Jadi kalau A harus A, nggak juga gitu ya. Kayak teori atau misalnya ketika kita menghadapi suatu klien, misalnya anak kan sifatnya beda-beda gitu. Tapi kita punya panduannya. Oh kalau anak ini seperti ini, kalau orang tua seperti ini harus seperti ini. Sama seperti Islam juga gitu. Jadi sebenarnya dengan makanya saya di sini juga mungkin salah satunya mengaplikasikan ilmu atau agama Islam kepada pasien saya juga gitu. Jadi ya dakwah kecil-kecilan lah istilahnya gitu, meskipun bukan pendakwah gitu ya, tapi kan sebagai sesama manusia kita harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Itu sih yang saya merasa bangga juga gitu ya, maksudnya bangga di sini dengan saya misalnya praktek di rumah sakit Islam, saya minimal bisa menyampaikan gitu sesuai dengan agama saya gitu. Itu yang membuat saya lebih tenang gitu.
Kalau misalnya teknologi udah pasti ya, karena sebenarnya ada sisi positif yang didapatkan, ada yang negatif yang didapatkan dari teknologi itu. Nah, jadi kita juga harus mengupdate ilmu gitu ya. Dengan adanya Instagram juga ya, bisa jadi iklan, entah jualan, entah promosi tentang keilmuan gitu ya. Hanya tergantung kita mau memberi dampak itu positif atau negatif gitu. Karena kan sebenarnya untuk permasalahan psikologis itu nggak semua orang berani dan aware untuk konsul secara langsung atau datang secara langsung. Untuk datang ke sini juga belum tentu mereka masuk ke ruangan. Beberapa kasus udah daftar nggak datang ke ruangan gitu ya. Jadi, sulit lah gitu untuk akses konsultasi istilahnya gitu, entah dari segi biaya, entah dari segi keluarga atau dari ekonomi gitu. Jadi memang dengan adanya konsultasi online itu membantu secara tidak langsung gitu ya masyarakat yang mungkin perlu gitu. Dulu di Alodoc tapi udah enggak sekarang gitu. Sekarang ya yang di Instagram aja atau memang dari rumah sakit di klinik. Saya kan praktek di luar juga di klinik Harapan Keluarga. Nah di situ terkadang pasiennya yaudah saya mau online, ya udah gitu. Jadi tadi balik lagi permintaan kliennya butuhnya seperti apa. Pertama balik lagi, kita tujuan awal mau pilih psikologi itu untuk apa? Apa memang benar-benar passion kita atau enggak gitu. Nah, ketika kita merasa itu passion itu jadi kayak penasaran gitu. Nah waktu kuliah itu memang ada rasa penasaran dan juga tekanan ya, karena kan kita namanya juga belajar kan pasti nggak sempurna gitu. Ada aja yang salah, istilahnya kok nggak bagus-bagus terus. Kita ambil hikmahnya aja, proses yang harus kita lewati kalau memang kita udah fokus dengan apa yang akan kita raih. Meskipun mungkin timeline tiap orang beda-beda, tapi ketika kamu udah memulai sesuatu, usahakan itu selesai. Karena kalau kamu nggak menyelesaikan itu, kamu nggak tahu kalau kamu tuh mampu atau enggak. Kamu bisa melalui itu atau enggak. Kalau bersama klien ada masalah dia yang sangat sulit, dia mau bertahan atau mau menjadi lebih baik. Sehingga saya berkaca lagi, kalau saya di posisi ini aja, ya intinya dia posisi ini lebih baik dari dia, kok saya nggak bisa gitu. Sedangkan dia di posisi yang seperti itu kok bisa gitu ya. Sehingga bikin saya itu jadi oh enggak, aku bisa kok gitu. Jadi ingin selalu menjadi lebih baik. Pertama kan kalau kita lulus itu kita harus mau mencoba. Karena kalau tidak mencoba kita nggak tahu kita minatnya di mana gitu ya. Jadi dengan kamu kuliah itu waktunya kamu mencoba-coba, mau ada kegiatan apa ikut, ada event apa ikut gitu ya, sehingga kita punya frame yang berbeda gitu, nggak hanya kuliah aja gitu. Kalau hanya teori itu akan sulit, tapi dengan pengalaman itu kita akan membantu kita lebih mudah. Apalagi selama kita masih kuliah itu, ketika kamu mencoba berbagai hal, kamu bisa menemukan mana sih jalan yang menurut kamu itu menarik untuk diri kamu, mana yang oh kayaknya aku nggak cocok gitu. Karena saya juga di industri udah pernah, ke anak udah, ke eksperimen udah, jadi aduh kayaknya yang ini yang saya cocok gitu. Kerja di tempat yang baru misalnya gitu, atau misalnya ikut komunitas, kan pasti ada event-event yang lain kan misalnya. Kita juga jangan harus tahu senengnya aja, tapi sulitnya seperti apa kita juga harus tahu, supaya kita bisa mengukur bahwa oh kayaknya kita nggak mampu di sini deh, oh kita kayaknya belum cukup di sini deh. Kayak saya misalnya terlibat organisasi kayak asesor, ya di perusahaan iya, tapi ada batasannya. Oh kayaknya kalau sampai situ saya udah nggak minat untuk ngurusin hal yang ini gitu. Nanti juga saya nanti malam sama besok juga ada gitu konseling gratis gitu ya untuk orang yang membutuhkan gitu. Yang tuntutan memang saya juga terkadang beberapa kali terlibat untuk kegiatan hal itu di komunitas. Saya kan ikut HIMSI, ikutan IPK juga, ikut beberapa organisasi. Jadi pasti itu salah satu syarat untuk pertanyaan SKP, dan memang ingin rasa kemanusiaan lah gitu. Jangan takut untuk menjadi bagian dari orang lain.
Karena mungkin apa yang kita berikan sedikit, tapi mungkin bagi orang lain itu sesuatu hal yang besar. Jadi dengan adanya kita mungkin bisa memberikan cahaya walaupun sedikit, tapi kan kita nggak tahu dampak atau impact dari orang itu seperti apa.